Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Rama dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk saya dan juga kompetitor saya, yaitu usaha toko percetakan online. Nah, tugas ini sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Digital Entrepreneur. Saya sebelumnya, nama lengkap saya Trindina Andri dengan NIM 02019143959 dari kelas Menarita B dengan dosen pengampu yaitu Pak Rama. Oke, nah sebelumnya tuh saya mengambil usaha toko percetakan online. Nah, kompetitor utama yang saya ambil dari awal itu adalah Pelangi Percetakan ini. Ini sebenarnya toko percetakan yang ada di kota Yogyakarta, tetapi mereka saya lihat eh, Instagramnya lumayan aktif dan konten-kontennya juga menarik. Terus produk yang mereka tawarkan lumayan ya. Nah, oleh sebab itu saya menjadikan Pelangi Percetakan ini sebagai kompetitor saya. Nah, latar belakang usaha saya yakni, nah di era digital yang serba online ini pasti hampir semua barang itu jualannya di online maupun jasa ya, terkadang ada jasa juga online. Nah, ditempatkannya itu di e-commerce atau di sosial media manapun yang mungkin banyak banget target audiensnya. Nah, hal inilah yang mempermudah hal ini tuh yang mempermudah audiens ataupun customer kita untuk membeli jasa atau produk kita. Nah, di era yang saat ini saya tuh memilih toko percetakan online itu karena bisa mempermudah banyak orang misalnya ingin mencetak sesuatu tetapi males atau mager nih keluar rumah. Jadi dia tinggal konsultasi ataupun menyampaikan keinginannya untuk mencetak apapun melalui online begitu. Oke. Nah, konsep usaha saya yang telah saya bikin di bisnis model kanvas kemarin itu, yang pertama ada customer segment itu saya targetkan untuk semua umur karena memang percetakan ini eh, gak bisa ditentukan ya usianya berapa-berapa dan gak bisa juga saya mencantumkan remaja sampai dewasa karena memang anak kecil pun bisa begitu. Jadi saya targetkan di semua umur. Untuk gender itu perempuan dan laki-laki pasti. Terus value proportionnya, value propositionnya, yakni apa sih yang ikonik dari produk saya itu dan apa sih kelebihannya. Yang pertama, harga yang terjangkau, terus kualitasnya yang bagus, hasil printing yang jernih. Nah, kualitas yang bagus ini itu kayak kertas yang saya pakai dan bahan-bahan yang digunakan untuk printing itu bagus dan kualitasnya mungkin nggak perlu diragukan lagi. Nah, hasil printing yang jernih mungkin dari modal saya untuk membeli print yang bagus sehingga hasil printingnya jernih begitu. Dan banyak variasi pilihan cetak seperti jika mau mencetak di gelas, undangan, ataupun cetak biasa. Nah, kemudian channel, bagaimana sih cara saya mendistribusikan produk ini?
Pertama ada COD, yang kemudian dari distributor untuk mengirimkan produk saya ke pembeli, ya ini misalnya JNE, JNT, dan Cepat. Nah, kemudian ada nih aplikasi delivery seperti Gojek. Kan di Gojek ada Gosen ya, karena memang percetakan ini bisa dibilang ada yang perlu cepat-cepat dan kitanya harus juga cepat. Jadi kayak eh, jika di kota yang sama tuh saya mau menyediakan eh, pengantaran same day. Jadi di hari itu juga saya antar. Nah, kerjasamanya dengan aplikasi Gojek, Gosen. Kemudian e-commerce. Nah, tentunya pasti kayak Shopee, Tokopedia, itu pasti saya melampirkan produk-produk saya di situ. Kemudian sosial media kayak Instagram dan juga Twitter atau Facebook. Dan terakhir tuh WhatsApp. Oke, lanjut. Kemudian customer relationship itu gimana sih cara cara saya mendatangkan pelanggan? Yang pertama ada dari WhatsApp group. Pasti ya ini bisa mengirimkan broadcasting message. Kemudian ada Instagram. Ini di sini saya bisa promosi produk-produk saya dan juga desain-desain yang dibuat. Kemudian dari keluarga dan teman-teman. Nah, itu bisa dari mulut ke mulut juga, dan TikTok. Nah, TikTok nih kalau misalkan video kita FYP itu lumayan rame ya. Karena memang TikTok sekarang itu menjadi sosial media yang sangat tren gitu. Kemudian diskon setiap hari besar. Nah, di sini saya ingin untuk memberikan customer saya itu diskon untuk setiap hari besar, misalnya hari pahlawan atau hari ibu, hari ayah. Kemudian diskon harga grosir ya ini untuk percetakan banyak, misalnya percetakan undangan ada 1.000 lebih, itu akan dikasih harga diskon. Dan kemudian revenue stream itu dari mana sih mendapatkan itu pemasukan? Yang pertama tentunya reseller, dan kemudian menjual produk tambahan kayak saya tuh menjual hmm, produk tambahan tuh seperti kayak gelas atau yang lainnya, atau alat-alat tulis. Kemudian yang bukan, maksudnya produk tambahan ini bukan produk utama yang kita jual. Jadi ini merupakan tambahan produk, ya kayak tambah-tambahan menambahkan pemasukan kita. Kemudian ada endorse, ya ini dari influencer ya, dan testimoni dari customer, itu pastinya akan menambah apa rating dari toko kita dan juga bisa menambah customer-customer lainnya. Kemudian sumber daya kunci dan juga alat bahan itu, yang pertama alat itu pastinya printer banner ya, yang printer yang bisa mencetak kertas besar seperti banner, spanduk, dan lain-lain. Kemudian ada printer biasa pastinya, dan PC itu penting banget ya untuk mendesain dan mencetak. Kemudian alat cutting ini pasti banyak dicari untuk membuat stiker ataupun yang lain-lainnya. Kemudian alat laminating. Nah, untuk tenaga itu ada desainer grafik. Karena apa? Karena di toko percetakan ini pastinya banyak gitu orang yang membutuhkan desain-desain, karena mereka belum
belum punya desain untuk mencetak apa yang mereka mau. Jadi kita menyediakan desainer grafik untuk merealisasikan apa yang mereka inginkan. Kemudian pasti ada kasir, kemudian admin sosmed itu untuk Instagram dan WhatsApp, eh, dan mencakupi juga di admin ke e-commerce seperti Shopee dan lain-lain. Kemudian ada packaging service. Nah, ini tuh untuk eh, mengemas barang-barang customer atau pesanan customer. Karena yang kita tahu kan hasil cetakan ini, hasil percetakan itu harus di dikemas sebaik mungkin. Jadi saya mengadakan packaging service ini karena ingin pesanan customer itu aman sampai di tangan mereka dan juga rapi begitu. Oke, kemudian aktivitas saya yang pertama pastinya menentukan modal. Kemudian membuat pilihan-pilihan desain cetak agar nanti customer gak bingung lagi nih mau ngedesain seperti apa. Kemudian memilih dan membeli bahan cetak. Kemudian pastinya melakukan printing dan juga cutting. Dan juga packaging, kemudian pengiriman. Oke. Kemudian key partner, dengan siapa sih saya bekerja? Yang pertama itu penjual bahan-bahan pastinya, kertas, plastik laminating dan lain sebagainya. Pastinya tinta tinta print pasti. Kemudian ada desainer grafik, kemudian ada distributor, promosi melalui influencer dan toko rating tinggi. Itu kita melihat dari apa ya? Dari Google Maps, toko-toko yang akan menjadi kompetitor saya dan menggunakan instant data scraper. Jadi kita tahu berapa rating dan segala macam. Kemudian ada cost struktur, yaitu jasa yang dibutuhkan. Pertama, biaya produksi, biaya distribusi, maaf, cost struktur ini adalah biaya-biaya yang akan saya keluarkan. Yang pertama, biaya produksi, biaya distributor, dan juga biaya karyawan untuk gaji karyawan. Begitu. Nah, untuk analisa I/O kemarin saya membuat Instagram dengan nama Graphiwins ID dan kebetulan followersnya nggak seberapa dan belum ada komenan like segala macem. Jadi untuk analisa ini hasilnya memang 0% semua. Nah, untuk strategi digital marketingnya yang pertama ada kemajuan awal itu caption dan hashtag. Saya menggunakan copy AI, itu sangat membantu ya untuk mengembangkan digital marketing saya. Misalkan untuk membuat caption ataupun menambahkan hashtag-hashtag itu bisa dicari di copy AI dan itu sangat membantu sekali. Nah, untuk caption yang pertama saya buat itu lumayan simple, permudah cetak Anda bersama Graphiwins ID. Tetapi saya coba di copy AI, kemudian diberikan seperti ini. Bersama Graphiwins ID, ubah desain Anda menjadi kenyataan dengan percetakan digital. Biarkan kami membantu Anda dengan mewujudkan desain Anda. Nah, ini dengan copy AI itu kata-katanya atau captionnya itu menarik banget ya teman-teman. Jadi ini sangat membantu kita dalam mempromosikan toko ataupun produk kita nanti. Kemudian saya sudah membuat logo di profil Instagram saya. Seperti ini ada logo print dan juga ada tulisan Graphiwins ID. Begitu. Dan saya juga udah membuat Instagram ya. Oke. Kemudian tuh saya mencari kompetitor melalui Google Maps. Lalu saya menggunakan
instant data scraper untuk mencari kompetitor yang banyak, dan saya tuh bisa lihat berapa sih rating mereka, terus berapa jangkauan toko, terus di mana lokasi, dan banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari instant data scraper ini. Dan kita mempermudah untuk mencari kompetitor kita siapa aja. Begitu. Nah, apa sih perbedaan produk saya dengan produk sejenisnya? Yang pertama, menawarkan hasil percetakan dengan kualitas mumpuni. Yang kedua, memberikan harga yang affordable. Ini pasti teman-teman tuh dan kita semua ya, dunia percetakan itu mahal ya teman-teman. Kayak mencetak dengan bahan yang bagus, terus hasil yang jernih itu lumayan mahal. Jadi sebisanya saya memberikan harga yang affordable untuk khususnya mahasiswa dan juga pelajar. Kemudian menyediakan pilihan desain yang menarik. Nah, ini nih, kadang kita tuh bingung mau mencetak tuh kayak desain apa. Misalnya mau cetak undangan, tapi kita belum punya gambaran kayak kayak gimana sih nanti undangan ini dicetak. Nah, di sini saya tuh menyediakan banyak desain untuk customer saya pilih begitu. Kemudian menjual berbagai souvenir untuk dicetak. Ini tuh maksudnya saya tuh menyediakan mainan kunci, gelas, atau segala macamnya yang nanti bisa kalian cetak sesuai keinginan masing-masing, atau bisa dipilih nih di sebelum yang saya sebutkan ada pilihan-pilihan desain yang sudah disiapkan. Kemudian menjual produk tambahan. Nah, kayak kayak tadi itu menjual alat tulis dan lain-lain. Oke, segitu aja untuk penjelasan saya kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Terima kasih Pak Rama untuk bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga ilmunya berkah selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.